bekerja sama orang banyak, lu ngadepin orang seperti apa. Gue gak enak banget kalau misalkan ada masalah nih anak gitu kan, terus kita tanya-tanya kayak, mama bapak kamu cerai ya? Kan gak enak kayak gitu. Terus kenapa cerainya? Oh ada utang berapa? Ya ampun, gue aja kalau jadi peserta anjing. Hai guys, ketemu lagi dengan Christina di podcast Jurnal Channel. Kali ini kita masih membahas tentang orang-orang yang ada di media, tapi kali ini berbeda. Kalau sebelum-sebelumnya ada reporter di news, terus ada reporter infotainment, terus kali ini kita akan kulik suatu informasi tentang pekerjaan dari seorang creative officer, orang-orang yang membuat konten atau kreatif di balik apa yang kalian tonton. Hari ini gue akan menghadirkan orangnya. Dia adalah Mutiara sebagai creative officer ya di salah satu stasiun TV swasta. Oke, Mutiara apa kabar? Alhamdulillah bye. Oke, Mutiara ini biasanya dipanggil apa? Ii. Iya. Mutiara Ii agak aneh sih. Kayak pertanyaan semua orang gitu Ya, ya. kenapa sih bisa Ii? Karena dulu tuh agak gimana ya? Iya. Karena dulu tuh kan Riri panggilannya. Cuman karena anak kecil lah, terus saya cadel terus saya Riri Ii gitu sih. Oh. Agak garing sih tapi udah ya iya juga. Yang penting Ii gak apa-apa, unik sih jadi kayak gampang diingat sama orang. Iya, benar. Kerjaan lo sebagai creative officer. Gue orang media tapi ini agak asing menurut gue gitu. Kayak ngapain sih kerjaan lo creative officer itu apa sih gitu? Gini sih secara sederhananya membantu sebuah program buat suatu konsep. Oke. Program itu. Tapi denger-denger sebelum lo di ini apa namanya di creative officer ya? ini, sebelumnya lo pernah jadi reporter infotainment juga kan? Aduh, kebaca deh Beb gitu. Nah kan gue sebelum interview gue cari tahu dulu nih orangnya. Oh, iya. Kok bisa gitu? Oke, gue dulu jadi jurnalis infotainment. Itu gimana ya, gue nge-apply itu iseng-iseng aja pertamanya. Fresh graduate juga ya? Benar. Karena gue 5 bulan nganggur dari gue lulus, 5 bulan udah dong stres banget liat Instastory anak-anak terus beberapa kerja gitu kan. Tapi gue nggak sembarangan juga sih masukin itu iseng-iseng hadiah, cuma nggak sembarangan gitu. Karena kan dari pengalaman kemarin-kemarin nge-apply nggak keterima, nggak capek banget gitu. Iya ya, sedih ya. Iya, terus itu ya udah gue masukin tuh ke apa tuh ya sebutannya jurnalis infotainment ya gitu, reporter infotainment. Ya udah gue masukin, ya udah kerja. Wah, banyak ilmu sih gue di sana mah. Makanya karena gue mimpinya di TV. Jadi gue ya udahlah, nanti mungkin nanti aja lah di TV-nya, mungkin kan gitu, mungkin jadi jurnalis dulu. Rupanya benar-benar banyak ilmu yang gue dapat dari jurnalis. tapi sebelumnya minum dulu deh. Minum dulu. Oke, minum dulu. Ini Amer kan ya? Oke, hormat orang tua ya. Iya. Ya udah, cheers dulu dong karena Amin. Mantis geng. Minum dulu ya, anak di Bogor gak boleh nih. Beda Maaf, amirnya manis banget. beda rasanya. Iya ya, amirnya kayak wangi-wangi teh gitu. Kayak kita dibohongin sama kreatif deh. Iya, benar. Ya udah, gimana tadi? Apa tuh? Yang mau nyampein Oke. yang takut? Oh ya. Nyaman di officer karena di jurnalis itu gimana ya? Bukan dibilang nggak basic sih, karena gue kuliah broadcasting. Terus gue nyemplung di jurnalis, itu pun gue jurnalis cuman mata kuliah, Beb, gitu. Iya, 3 SKS pula. Jadi gue lebih mendalamin broadcastingnya, produksi TV, gitu-gitu segala macem. Berarti ilmu lu kayak udah ditanemin dari awal, lu di situ ya. Iya, benar. Tapi pandangan lo tentang kerja di media itu, orang media itu kan kayak santuy, free banget gitu kan sih. Lo boleh jelasin gak sih orang-orang di media itu kayak gimana sih? Sebenarnya kesantuan itu dari hasil kepusingan dia kali ya, gitu kan. Kayak yang dia dari kantor nih meeting sampai malam gitu kan. Jadi mereka itu bukan dituntut ya, kayak yang membiasakan diri santai untuk refreshing otak aja gitu, kayak sebat ngerokok ngopi gitu. Sebat ngopi sama aja sih. Sebat ngerokok ngopi, oke nggak apa-apa, terserah dia. Karena dia jadi orang istimewa hari ini di sini. Artis kali. Tapi setelah transisi dari lo reporter infotainment terus lo jadi ke kreatif, kayak gimana tuh transisinya? Agak kaget
Karena kan ya gue selama 3 bulan ya ke lapangan, maksudnya gitu kan. Ke lapangan, ketemu orang banyak, ketemu orang baru. Dan pas gue masuk di creative officer, emang ketemu orang baru karena kan gue pertama ya. Gue di kantor, creative officer ketemu orang, dan di sana benar-benar di kantor, cuman luar lingkupnya kantor studio itu doang sih. Agak shock, cuman karena gue seneng, ya gue dari flow aja gitu. Oke. Berarti selain kayak buat program terus ngajuin ke produser dan segala macam, kerjaan lo ngapain lagi? Kalau di produksi, gue kemarin sempat nge-briefing peserta, gitu-gitu, ngurusin perintah-perintahnya, wardrobe segala macam, antara anak-anak, pokoknya gitu deh, banyak. Pokoknya dari cari story peserta gitu-gitu lu dalemin kan, lu nggak enak, gue nggak enak banget kalau misalkan ada masalah nih anak gitu kan, terus kita tanya-tanya kayak, mama papa kamu cerai ya? Kan gak enak kayak gitu. Terus kenapa cerainya? Oh ada utang berapa? Ya ampun, gue aja kalau jadi peserta anjing. Kepo banget anjing. Jadi guys, yang suka ngekepo-kepoin kehidupan orang-orang di stasiun yang sampai buat-buat nangis itu yang kalian tonton, itu kerjaan dia di balik layar, dan itu gue yakin pasti dia maksa pesertanya untuk nangis. Jujur gak lo penonton? Bener, gue kayak gini, lu nangis ya, gue mohon. Nyuruh orang nangis sampai mohon. Iya, kalau lu gak nangis, hati gue ya Allah berisik banget. Lu suka diomelin, apa aja tuh kata bos lu? Paling kayak, lu kok gak bisa gue udah nangis? Lah gue udah briefing, gue bilang gitu kan. Ya tolol aja anaknya. Padahal anaknya udah dalam musibah ya kan, astaga. Jadi itu kerjaan dia. Tapi emang itu yang kalau kita buka sedikit ya di balik layar, itu emang yang disukain penonton gak sih? Iya benar. Nah gini loh, apa yang jadi feel kita nggak sama feel mereka gitu. Apa nggak sama tuntutan di station gitu kan. Kita jadi orang kreatif tapi punya feel sendiri gitu loh. Tapi nggak sama. Jadi nggak bisa direlasikan feel kita. Jadi kita harus ikut arus mereka gitu. Tapi suka nggak sampai hati nggak sih lo? Iya. Apa mau nggak mau ya udah. Iya mau nggak mau. Iya. Gimana sih kayak kerja di sini lu jangan pakai hati banget gitu loh. Pasti kalau pakai hati lu banget gak bakal dapet. Oke, orang-orang pasti ngelihat orang-orang kerja di TV tuh kayak cakep-cakep, pasti beauty banyak banyak. Kok cakep dong? Itu biasa aja sih, standar sih. Mungkin ini standar orang yang paling standar untuk di station. Oh my god, memang bener-bener sih. Ya, susah gak sih terus jadi kreatif tuh harus benar-benar kreatif, terus harus emang cantik, good looking gitu biar pesertanya juga ngeliatnya enak, pas nge-briefnya enak. Oke, kalau masalah good looking, rapi sih, rapi, menarik ya? Iya menarik, benar rapi, menarik, harum. Karena kan nggak mungkin kita complang-complang, busyu gitu, bau gitu kan. Kalau nge-briefing orang mungkin nggak enak kan, apalagi kalau artis kita briefing gitu. Oke, selain menarik, terus wangi apa lagi? Lu kalau jadi orang yang kreatif, lu mau belajar aja sih gitu. Orang kreatif itu bukan dituntut harus kreatif gitu loh. Lu main sama temen lu, ngobrol sama temen lu, bakal kebuka wawasan kreatif lu gitu. Nggak mesti yang lu cari tema ini nih, itu nggak bakal bisa. Terus kayak kita sebat, ngopi, nyantai gitu kan, ngobrol-ngobrol, pasti bakal ada itu ide kreatif gitu deh. Apalagi kalau lagi pup ya kan, sebat tiba-tiba muncul ini. Udah habis aja sebatnya. Oke, tapi ketika lo ini kan lagi pandemi kayak gini ya, ada program lu yang jadi terkendala dan segala macam gak sih? Dan misalnya lu sebelumnya udah punya konsep, tapi akhirnya lagi pandemi gini kan pasti lu harus merubah konsep semua program lu tanpa penonton mengikuti prosedur dari pemerintah gitu. Kayak gimana? Iya, ada beberapa program yang gak jalan gitu. Jadi kita kayak pertama gue ada program itu ada karantina pasti ada. Itu spare waktunya lama sih gitu. Jadi itu dibatalkan tapi kita cari konsep lain gitu. Jadi gimana caranya ini TV tetap jalan tanpa sesuai aturan yang dikasih gitu. Makanya kayak kita ketar-ketir kan, Bo, gitu kan. Kayak yang nggak ada apa namanya? Nggak ada program, kita diem aja, takut di PHK. Takut banget kan? Iya, tapi gaji lu masih aman full apa setengah? Alhamdulillah masih aman. Masih aman, masih full. Lu sedih banget gue dengarnya. Nyesel sih gue nanya gajinya full apa enggak. Oke, setelah lu jadi kreatif nih, apa hal yang lo dapet? Wah banyak. Gue jadi tahu
rupanya nggak semuanya settingan. Yes. Rupanya nggak semua settingan, rupanya gimana cara buat gimmick gitu kan. Balik lagi ke gimmick. Iya, Media bener. tuh identik dengan gimmick, gak bisa terlepas dari gimmick. Iya, karena orang Indonesia suka namanya gimmick-gimmick gitu kan. Kita nggak mungkirin gitu, suka yang air mata, suka yang berantem, suka yang apa gitu kan. Ya banyak sih Beb, gue dapat lagi ilmu gue yang di kuliah kemarin gitu, keasah lagi gitu. Wah bahagia sih sebenarnya mah. Oke. Ya, jadi nih buat orang-orang yang mungkin awam tentang media, sebenarnya kita juga kayak mengikutin pasar gitu Iya, ya, iya, kayak benar. yang misalnya yang tentang misalnya yang mengandung air mata itu ratingnya tinggi, ya kita pasti nyuguhin Iya, itu, iya, gitu. benar Bukan banget, dari kitanya. Kalau kitanya nyuguhin yang berbobot berat tapi nggak ada penontonnya, ya rugi di kita, Iya, medianya benar, gitu. benar Jadi kita banget. ngikutin pasar Flow-nya ya ya. kan sebenarnya gitu. Jadi jangan salahin Iya, orang media. Kita nggak tahu apa-apa ya. makanya gue bilang kan, orang itu punya feel, cuman harus ngikuti pasar gitu. Jadi Iya, benar. ya gimana lagi gitu. Jenjang karir di lo tuh kayak gimana sih, dari lo kreatif bisanya tuh jadi apa-apa aja? Pertama kreatif, terus koordinator, udah itu section head namanya. Oke. Udah kalau kayak EP itu kan pertama jadi PA ya, kalau Oke. kayak gitu kan. Kalau gue standar atasnya tuh section head gitu. Biasanya itu kayak berapa tahun, terus kayak kriteria lo apa sih gitu, baru kayak lo yang punya jenjang karir yang mungkin dipromosiin gitu? Ya dipromosiin itu kayak berapa tahunan gitu ya, tergantung perusahaan lu dan kemampuan lu sih di sana. Ya kalau kemampuan lu segitu aja nggak diasah-asah, ya bakal stuck di situ aja gitu. Oke. Selain itu kayak wardrobe gitu, berarti lo identik dengan fashion gitu dong. Iya, Ki. Gimana tuh? Wah seru banget sih, kayak mix and match. Match. Iya, mix and match baju-baju gitu kan, yang mana yang bagus ya. Kan kadang susah ya nyari kan, kadang Iya. badan kita kayak badan peserta nih, kayak kita nih. Cuman baju-baju yang disediain wardrobe itu Iya. gede-gede atau gimana gitu kan, atau nggak sesuai sama kita. Tapi ya udahlah, kayak gue seru aja gitu, kayak wah gue kayak milih baju nih gitu kan. Ya udah comot, panggil peserta, nih cobain, gue bilang gitu. Ya udah, ya seru sih jadi wardrobe mah. Apa gue beralih aja jadi wardrobe? Tapi lo seru aja di wardrobe apa kreatif nih? Maksudnya kreatif yang merangkap wardrobe. Gajinya juga ngerangkap dong Iya, harusnya. Harus banget. Harus Harus dong, banget. gak mau rugi, jangan mau Iya. rugi. Oke, mungkin buat orang-orang ada yang pengen kerja di station atau pengen jadi kreatif, rata-rata temen gue pasti banyak banget pengen Iya. jadi kreatif yang dari broadcast. Kayak gimana sih caranya? Terus kayak lo susah gak sih mencapai tahap itu? Nggak ada cara apa-apa sih ya sebenarnya. Cuman itu yang gue bilang tadi, lu mau belajar gitu, lu mau belajar aja, lu sering nongkrong deh sama temen lu gitu, banyakin channel gitu. Itu intinya penting sih, banyakin channel, mau banyak belajar, banyakin nongki, karena kebuka sendiri pikiran kreatif lu gitu. Dan lo anak rantau ya kesini? Iya benar banget. Tuh, dia seorang anak rantau aja bisa. Dulu dari mana dan kuliah di mana? Sekarang kerja di Jakarta. Gue dari Jambi, dari Sumatera. Daerah Sumatera gue. Daerah Sumatera. Sumatera. Nggak, Jambi, gue terus? Jambi. Dulu gue sempat kuliah di Jambi. Oke. Arkeologi. For information, gue arkeologi dulu. Yang ngurusin tulang, ngurusin museum itu gue dulu. Tapi kan gue kayak enggak nih gitu. Gue udah tahu kayak daripada panjangnya gue nggak bagus, mending gue ya udah deh stop. Dan gue memilih broadcasting dari dulu. Tapi itu untung-untungannya mah gue ngizinin buat kuliah di luar. Oke, di mana? Di Bandung. Oke, kuliah di Bandung. Iya. Asal Jambi, kuliah di Bandung, kerja di Jakarta, dan dia berhasil menggapai apa yang dia inginkan. Alhamdulillah. Ya, kita dong. Alhamdulillah. Makasih. Luar biasa ya perjalanan karirnya. Alhamdulillah. Terus hal yang paling berkesan buat lo ketika lo jadi kreatif sekarang? Apa ya, bekerja sama orang banyak sih sebenarnya mah. Bekerja sama orang banyak, lu ngadepin orang seperti apa, itu paling berkesan gue. Terus mengetahui kehidupan mereka seperti apa gitu, meeting dari pagi ke malam, ke tengah malam syuting, jadi pokoknya crowded itu sih yang paling gue ingat selama gue jadi creative officer gitu. Oke, semoga kita doakan II di tengah pandemi ini juga kerjanya tetap lancar Iya, terus ya. iya. Semuanya pasti lagi dak-dikduk banget Iya, ya sama parah. kerjanya, khawatir. Ada pengurangan? Ada sih. Ada, tapi
lu nggak kena kan? Alhamdulillah. Ya udah bersyukur. Menarik juga ya, ternyata udah anak rantau, terus sempet kuliah arkeologi ya kan, itu iya nggak nyambung banget, tiba-tiba ternyata anaknya pengennya ke broadcast, dari arkeologi ke broadcast gitu, bener-bener gak nyambung sih, dia agak random sih ya menurut gue. Ya, broadcast itu kenapa gue seneng, karena gue nonton acara televisi itu yang play Oke. game itu, kayak game ini gue kayaknya enak deh, terus kayak ada adventure gitu kan, kayak, Oke. aduh anjing kayaknya. Tapi namanya kerja pasti ada enak dan Iya. enaknya, ada plus dan minusnya gitu. Jadi gue yakin juga pasti orang-orang banyak banget yang pengen berkecimpungan di dunia media, apalagi sekarang di dunia era semuanya digital gitu, dan media itu nggak bakal ketinggalan kayak gitu. Jadi buat kalian yang mungkin pengen cari tahu, sebelum-sebelumnya kita bahas tentang reporter, terus sekarang creative officer, dan nanti kita bakal bahas orang-orang yang ada di media lain-lainnya. Mungkin next kita akan menghadirkan PA juga kalau bisa, semoga bisa nanti kita undang PA-nya. Iya, mungkin juga produser. Nanti teman-teman kalau yang pengen berkecimpungan di media jadi lengkap informasinya. Makanya jangan lupa untuk ikutin terus YouTube channel ini buat kalian biar nggak sampai ketinggalan juga. Jangan lupa nyalain tuh tanda lonceng merahnya. Tanda lonceng merahnya sekarang juga. Sekarang. Oke, terima kasih udah ngikutin obrolan santuy kita hari ini. Makasih untuk waktunya ya. Terus kita udah minum Amir juga. Untung masih nyambung ya ngomongnya. Oke guys, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.